Dia populer Mas, tokonya besar, hasil dari kecurangan. Iya. Tapi kemarin dia kena sekarang melakukan penjara 2 tahun atau kalau enggak nebus sekian miliar. Udah transfer Mas, nah 2 minggu gak dikirim. Tapi itu bukan hanya sekali. Ketika sampean membodohi sama customer, mau jual 50.000 pun penipu perburungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada konten kali ini kita membuat podcast lagi yang dimana podcast ini ala kadarnya. Dan sekarang dua sekawan lagi sama Mas Holis. Gimana Mas kabarnya Mas hari ini Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Ya. Ini jadi kita untuk yang kesekian kalinya ngobrol santai seperti ini Mas. Ya. Sebenarnya kayak kita sendiri sih dua sekawan kepengen sekali bukan hanya sama Mas Holis, maksudnya sama pedagang-pedagang burung lain gitu kan, yang udah pernah kita datangi, pengen ngobrol banyak sebenarnya. Cuman kadang-kadang faktor mereka keterbatasan waktu gitu loh. Terus kadang tempat juga, ada yang mungkin tempatnya belum memadai. Terus ada juga yang saya ajak, yuk coba ke rumah, waktunya belum pas gitu. Jadi pertama gini Mas, saya mau nanya untuk saya sekarang kayak Mas Holis pedagang murai batu Mas ya. Betul. Kan kita udah tiap harinya pokoknya keliling-keliling nge-review harga burung yang dari pasar pramuka, dari yang di luar pramuka gitu ya. Itu untuk murai batu sekarang gimana Mas perkembangannya Mas nih? Ya begitulah, murai batu ini sekarang memang lagi ada penurunan Mas. Oke. Tapi kembali lagi penurunan itu yang bagaimana gitu. Semua orang sih pasti pinginnya murah ya. Oke. Tapi memang sih akan berbentur dengan seorang penangkar. Yang dimana harga Berbenturan gitu murah maksudnya? ya pasti kalau untuk penangkar kan pengennya mahal gitu kan. Penangkar pasti kepengennya mahal. Iya, tapi kan kita tidak bisa memungkirin bahwasannya kita itu tidak bisa untuk di jalur perekonomian atau pasca pasar itu kita tidak bisa menolak gitu. Tapi kembali lagi Mas, kicomania ini juga pintar. Kadang memang ada yang benar-benar itu menginginkan dari induk atau silsilah seperti itu. Oke, terah lah ya. Terah seperti itu Mas. Oke, terus juga mungkin sih saya perhatikan begini sih Mas, kalau kayak yang kios nih, dia stoknya memang arahnya buat prospek buat digantang nih. Kalau harga, kalau saya perhatikan masih oke lah, maksudnya masih oke lah ya. Cuman kalau yang kayaknya kios nih sasarannya buat ya orang pemula ataupun yang baru mau tahu murai batu gitu ya. Kayaknya harganya udah jor-joran banget Mas di pasar nih ya. Kita berbicara di pasar ya. Betul. Nggak bilang semuanya di seluruh Indonesia, intinya di pasar yang sering kita sambangi lah gitu kan. Seperti itu. Itu jadi kalau Mas Holis sendiri sebagai penangkar nih atau peternak yang dimana di belakang sini gede banget, di Rembang juga ada gitu ya. Itu maksudnya menanggapinya gimana Mas nih? Kan pasti kalau penangkar dia mikirin nih maksudnya, oh ini gue biaya produksi sekian nih, hasilnya sekian. Terus kadang juga mungkin ada apa kayak yang nggak bisa netes segala macam kayak gitu kan, atau yang gagal gitu kan. Itu menanggapinya gimana Mas? Kalau saya sendiri sih nganggapnya gini Mas, kalau saya fan-fan aja mengikuti alur pasca pasar ya. Tapi memang ada juga memberontak yang dimana harga dihancur-hancurkan kan dengan peribahasa pedagang curang bermain di murai batu itu. Contoh misalkan dulu-dulu yang berbicara tentang gambling, tentang prediksi atau mungkin pakai merek ring dan lain sebagainya. Nah, disinilah harga itu pasti akan terpuruk. Contoh nih, orang pemula atau awam di bidang perburungan khususnya di murai batu. Ketika orang ini pedagang bilang ini gambling. Gambling itu apa? Nah, dia penjelasannya pedagang itu adalah gambling itu nggak tahu jantan betinanya kan gitu. Padahal saya sudah selalu ngungkap terus kan di konten sampean bahwasanya gambling itu udah pasti betina kan gitu. Apalagi prediksi lah, gambling udah dijor-jor terus akhirnya lari ke prediksi. Ya jadi gini Mas, saya stop dulu ya. Jadi dulu gini teman-teman ya, dua sekawan awal konten di pasar pramuka itu murai batu cuma ada trotol betina, terus betina siapan, trotol jantan sama pastol atau gacoran lah gitu ya. Tiba-tiba masuk banyak banget di mana-mana gambling. Tapi gambling masuk, trotol betina kok nggak ada. Ya kan? Adanya gambling, betina siapan, trotol jantan,
sama pastol atau gacoran. Betinanya kemana trotolan? Kan saya bertanya-tanya dalam hati, nge-review kios nih. Betul. Sambil bertanya-tanya dalam hati kan. Saya ke tempatnya Mas Holis nih, kan penangkar. Betul. Maksudnya kan saya datang ke orang yang tepat. Dalam artian penangkar kan pasti tahu gitu. Betul. Kan Mas ya. Jadi bukan ke pengepul, bukan ke siapa, saya penangkar gitu. Ngobrol, ternyata akhirnya kita bikin konten. Meledak lah itu konten itu. Betul, dan saya dimusuhin banyak orang. Bukan hanya Mas Holis. Jadi gini Mas, ini mungkin kayak gini teman-teman ya. Awal saya bikin channel, pokoknya lurus aman terus Mas. Oke, kesini aman, kemana aman ya kan. Begitu saking banyak waktu itu, jadi yang booming itu Mure Gambling, ring itulah yang ada sertifikat gitu kan. Betul. Akhirnya begitu kita bongkar di sini gitu ya Mas ya. Videonya naik. Dari situ saya mulai dapat ada haters Mas. Ada haters. Mulai dari itu gitu. Mungkin ya sampai sekarang lah gitu kan. Saya nggak pernah tahu, atau orang ya intinya sih mungkin ya saya nggak pernah tahu ya kan, mereka nggak harus mereka semua suka juga gitu. Betul. Kan. Kayak gitu. Jadi salah satu pedagang yang benar-benar pertama kali bahwa gambling itu nggak ada Mas Holis. Betul. Gitu. Saya juga dulu sudah pernah sekitar kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan yang lalu ngomong sama 2 sekawan bahwasannya ketika pedagang itu tidak jujur, di perburungan pasti akan hancur. Kedua, namanya itu kode etik atau dia trik cara berdagang, itu pasti dia akan hancur karena termasuk itu menipu customer. Nah, kedua, ketika dia sudah hancur, ketika dia sudah mumbul, hancurnya sekarang gitu. Itu pasti akan terjadi kepada pedagang-pedagang yang ngomongnya seperti itu gitu. Nah, nanti makanya sambil cerita dulu apakah ada pedagang-pedagang yang sekarang lagi brek ya kan, nggak bisa naik, itu pasti ada gitu. Terus setelah tadi Mas ya gambling sama Mas Holis ini coba udah didobrak bahwa gambling itu nggak ada kayak gini gitu. Jelasin di situ. Pedagang yang tadinya kita review biasanya gambling, nggak Mas nih throttle betina. Terus? Siap ya kan. Udah gitu muncul lagi Mas prediksi ya benar. Ya kan, kita inget kan, kita bikinlah konten di sini. Apa itu prediksi? Kok tiba-tiba gambling nggak ada tapi muncul prediksi. Betul. Ya kan? Betul masih ingat. Ya kan kayak gitu kan, maksudnya saya pun bertanya-tanya dalam hati, ini gambling udah nggak ada nih, ya kan? Tapi muncul prediksi gitu kan. Nah, itu jadi Mas Holis waktu itu nanggapnya gimana Mas? Iya, aku juga ini kok lagi ada lagi aja gitu kan. Kan selalu saya bilang sama 2 sekawan bahwasannya Mure itu ada 2 jenis kelamin. Yaitu jantan sama betina. Atau perempuan sama laki-laki. Kalaupun ada gambling atau prediksi, itu hanyalah manipulasi atau kode etik trik para pedagang supaya apa? Customer itu terbelio membeli dengan burung prediksi tapi berharap di hati jantan. Nah, kenapa orang yang dulu beli penjual mengomongkan prediksi dan gamblingan, kenapa sekarang di detik ini atau di tahun ini sekarang dia hancur? Nah, kan pengen tahu? Nah, itu ada. Jadi gini Mas, untuk saya sekarang nih ya, ya yang sering kita temui di pasaran lah, khususnya sih di wilayah Jakarta ataupun Jabodetabek, karena kan kita domisilinya di sini kan. Kita nggak berbicara yang di luar itulah pokoknya gitu ya. Jadi saya sekarang kayaknya orang-orang yang banyak ngejual prediksi gambling sekarang kayaknya udah dibilang nggak ada, ya mungkin masih tetap ada gitu ya. Cuman maksudnya udah nggak semarak dulu Mas. Maksudnya itu faktor kenapa itu Mas? Dan saya tanya juga, apakah dulu yang jual gambling prediksi dia tokonya maju, penjualannya maju? Saya tanya coba jawab jujur. Ini berbicara yang udah pernah kita review ya. Yang kalau nggak pernah kita review kan kita nggak tahu ya. Kayaknya sih masih gitu-gitu aja sih. Tuh kan teman-teman aku udah bilang. Ketika orang itu Mas, penjualannya nggak jujur. Perburungan itu hanya sedaun kelor saja. Itu aja. Contoh misalkan, 2 sekawan beli dari saya misal ya. Mas 2 sekawan, ini gamblingan. Mantep ini.
ketika itu 700.000, 1 juta gitu ya. Wah semoga aja jantan pasti gitu dong. Sampean beli. Nah ketika sampean beli, hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya lah timbul 5 bulan. Nah ketika sudah 5 bulan ganti bulu itu. Pastol. Jadinya betina. Betina, oke. Otomatis ditukar dong. Tuker. Nah tuker, dapatnya nanti trotolan lagi, dikasih gambling lagi. Atau dapat trotolan nanti disuruh nambah. Orang ini akan muak. Jadi ada kios yang misalkan kita beli, taruh ini prediksi atau gambling gitu ya. Nanti kalau nggak jadi jantan bisa ditukar. Oke, saya rawat betina, ya kan. Mas nih betina nih tuker. Oke. Ditukar dengan trotol yang sama nih. Betul. Jadi itu juga mungkin kayaknya gambling lagi juga. Gambling lagi jadi betina lagi. Iya, jadi dalam tanda kutip hanya capek aja gitu kan. Capek doang, betul. Seperti itu. Itu sih. Nah, maka dari itu ketika customer ini sudah kecewa, Mas, dari satu orang ke satu orang nanti ada omongan, jangan beli di kios A. Orangnya nggak jujur dan lain sebagainya. Merembet lah. Merembet. Nah itu kalau nemu yang seperti itu aja. Kalau yang nemu yang nggak pas Mas, misalkan orang itu borong burung. Misalkan 10 ekor, misalkan 20 ekor, misalkan 50 ekor. Gamblingan semua dia berharap jantan ya. Tiba-tiba jadi betina semua. Rasa kecewa pasti ada. Kecewa pasti ada lah. Nah akhirnya apa? Ketika dia udah kecewa, terus pas ketika dia komplain nggak ditanggepin, nah ini akan menjadi malapetaka si toko burung tersebut. Jadi bumerang lah gitu maksudnya. Bumerang kenapa? Karena dia kalau mau dibalikin, kadang ada yang nuntut, pokoknya saya nggak mau tahu tuker pastol yang jantan dewasa. Ya karena kan udah ngerawat dong, udah ngerawat berapa bulan-bulan kan. Otomatis kan si pedagang rugi. Iya. Nah dari titik inilah hancurnya seorang pedagang burung. Makanya tadinya saya perhatiin kios-kios yang jor-joran ngejual prediksi ataupun gambling, kayaknya awal-awalnya, tung. Oke lah. Sekarang peng ke bawah semua. Itu karena faktor itu berarti. Faktor itu. Nggak bisa dipungkiri Mas. Nggak bisa dipungkirin. Karena Mas Ruli sudah pengalaman gitu maksudnya. Pengalaman. Ya? Kita aja yang menjaga seperti itu, banyak haters, banyak orang nggak suka. Ya, apalagi yang curang seperti itu. Nah itu intinya gitu. Kita manusia normal. Sehingga kita pasti ada yang negatif dan positif. Ketika kita mendapatkan kenegatifan, kita belajar bagaimana supaya memperbaiki. Bukan ada orang yang negatif, malah kita cuekin. Itu kan buat pembelajaran kita. Punya yang segi positif, buang jauh-jauh yang negatif. Kan seperti itu, Mas. Jadi, makanya ini berarti bisa dikatakan, Mas, maksudnya menurut Mas Holis gitu ya, dalam tanda kutip, orang-orang yang tadinya jor-joran jual gambling ataupun prediksi, ini dalam tanda kutip berarti rungkat, Mas. Atau gimana? Menurut Mas Holis pandangannya gimana? Menurut saya bukan hanya rungkat, bisa jadi bangkrut total. Kenapa? Karena gini Mas, ketika mereka sudah biasa jual murah, ya kan? Dimurahkan lagi tidak bisa, dimurahkan lagi tidak bisa. Nah dia ngejual yang kualitas sudah tercam bahwa toko tersebut itu adalah jelek. Jelek, nah, iya gitu. Ya. Itu jadi secara tidak langsung dari awal dia perlahan-lahan nge-branding dirinya emang kayak gitu Mas. Betul. Ya kan? Kan saya dulu udah pernah berkata pas podcast yang dulu ya. Kenapa sih harus membohongin customer? Kita jual betina laku kok di Murai Batu. Kita jual jantan mudah kok. Kenapa harus ngebohongin? Nah, ketika itu tidak dipraktekkan, hanya memberi keuntungan diri sendiri, bukan kita ini bukan kasihan sama customer ya. Nah otomatis secara tidak langsung selain dia berdusta atau berdosa secara nggak langsung kerugian itu akan pada dirinya sendiri. Karena apa? Materi dia berdagang Mas itu ya curang. Bagaimana caranya kita melabuhin para customer seperti itu. Jadi memberi keuntungan dirinya sendiri, tidak memikirkan ke depannya bagaimana. Gitu. Yang pada akhirnya kayak saya sekarang mungkin gitu ya. Betul. Nah dulu banyak orang yang memusuhi saya Mas. Wah gambling ini kamu buka-buka dan lain sebagainya kan WA tiap hari kan gitu. Nah tapi sekarang kan terbukti siapa yang masih berdiri, siapa yang sudah rungkat, siapa yang sudah bangkrut itu terbukti. Orang yang akan menilai sendiri. Mas Holis sampai bisa se-eksis sekarang lah. Ya kan panjang perjalanannya kan Mas ya. Betul. Itu kuncinya apa sih Mas? Satu, seorang pedagang burung itu memang mempunyai trik dan tips untuk melabuhin customer, tapi melabuhinya dalam hal positif.
Supaya orang itu beli burung di saya bagaimana? Supaya orang itu beli burung di saya senang bagaimana gitu. Nah, akan tetapi kalau trik dan tipsnya itu membodohi dan membohongi, itu tidak akan orang itu akan kembali ke kita. Satu, kalau customer itu positif, otomatis menyebar. Di sana aja lo beli, enak. Dari orang kemurut ya. Orangnya ramah, burungnya berkualitas, sopan santunnya ada. Kalau kita komplain pun dihadepin. Nah, itu pasti akan memberi kepositifan para kicomania, Mas. Akan tetapi ketika kebalik, kita baru gini aja loh. Mas, 2 sekawan, ini gambling Mas. Insya Allah dia jadi jantan. Nah, misalkan kayak gitu contoh ya. Tapi ternyata nggak jantan, kecewa nggak? Kecewa. Nah, itu dia. Dari situlah silsilah harus yang benar. Jantan yang ngomong jantan, betina ngomong betina. Sekarang gini aja lah teman-teman, untuk para pedagang kicomania ya khususnya. Apa salahnya sih kita jujur? Itu. Toh kalaupun dia nggak suka sama burung sampean, berarti kurangnya kualitasnya burung sampean. Kuncinya di situ ya. Betul. Ketika orang itu Mas, dulu jaya, sekarang itu dia udah menurun. Karena apa? Satu, dulu dia pemutarannya bagus, bisa setor, tarik, setor, terus setir. Nah sekarang udah disetor, dia nggak kuat bayar, otomatis dia punya hutang, punya perbankan dan lain sebagainya. Dia ngangsurnya dari mana? Kalau kita dipercaya sama kicomania, ibaratnya, contoh misalkan, aku pinjem uang 2 sekawan. Mas, aku pinjemin 5 juta. Kalau sampean ada, kamu kasih nggak? Kasih. Karena sampean percaya. Percaya ya. Nah, tokonya besar, punya penangkaran gitu. Tapi kalau yang ketika orang itu udah rungkat, sampai minjem sampean 5 juta, percaya nggak? Mikir-mikir gitu Mas. Nah intinya di situ sebenarnya. Jadi jadilah kicomania pembeli ini buat saudara, pertemanan, perkawanan. Jangan permusuhan. Itu akan bertahan. Siap. Karena gini, kalau di perburungan itu kan aku bilang tadi, sedaun kelor. Ketika kita namanya sudah kecoreng, ya sudah Mas. Pasti susah lagi gitu. Untuk kembali kepercayaan itu susah gitu Mas ya. Gitu. Otomatis apalagi kayak saya dengar berita kayak gini. Sialan tuh orang punya hutang sama saya nggak dibalik-balikin. Nah, itu udah repot. Itu siapa Mas? Ada yang kayak gitu. Terus ada juga saya beli burung jadi betina, dibalikin lagi, ditukar trotol lagi. Kecewa. Trotol mungkin gambling lagi. Nah, ya kalau bener lagi, kalau gambling lagi. Kan kasihan para pemula ini. Gitu. Jadi cuma capek doang gitu ya? Betul. Tapi sekarang kicomania udah pada cerdas-cerdas ya Mas ya. Udah pinter-pinter lah ya. Cara memilih dan memilah burung saya yakin lah sudah cerdas-cerdas. Terus gini Mas, gini kan saya agak membaca pasar Mas ya. Karena kan tiap harinya kita emang ya di pasar lah gitu maksudnya kan. Betul. Jadi Mas Holis menanggapinya gimana nih untuk yang mungkin dulunya pengepul di Jawa nih. Pengepul di Jawa nih. Betul. Dia nyuplai ke pasar-pasar lah, ke kios-kios yang kita review gitu kan. Tapi dengan sekarang kok saya perhatiin kadang-kadang suka lewat di beranda YouTube kan. Kok ini orang kan pengepul nih. Kok udah sekarang dia punya YouTube sendiri, lelang sendiri, ngejual sendiri. Tanggapannya gimana Mas tuh? Kurang kepercayaannya kepada resellernya. Faktornya kenapa Mas? Hutang piutang. Tidaknya kebayar hutang piutang tersebut. Oh misalkan kayak saya pedagang nih, ngambil dari pengepul tadi. Oke banyak nih, store kayak gitu. Maksudnya pembayarannya kurang lancar kan atau gimana? Nah ini saya perjelas lagi. Saya sebagai pengepul di Sumatera, di Kalimantan, di luar pulau, di Jawa, atau mungkin di luar negeri. Saya nih ya. Saya biasa setor ke sampean. Siap, saya pedagangnya nih. Oke, misalkan contoh, sampean saya setor, misalkan biasanya harga 1 juta. Ya. Sampean di live streaming kan dijual 1.100.000, 1.200.000, bahkan 1.500.000 contoh. Ada untung dong? Untung. Oke. Ketika saya ini sudah dihianatin sampai sampean. Karena saya telat bayar maksudnya. Telat bayar, numpuk lagi, store lagi. Kenapa kok telat bayar? Pertanyaannya dong. Iya. Karena itu tadi Mas, ketika sampean membodohi sama customer, kamu jual gamblingan, prediksi, otomatis ya ketika kamu dulu uangnya banyak, nggak dimanfaatkan. Nah sekarang orang pada tahu bahwasanya jantan dan betina, prediksi dan gambling, orang udah pada tahu Mas, gambling itu apa, prediksi itu apa, betul? Iya, udah. Nah, akhirnya perekonomian sampean lemah, ya kan? Ngambil belum lunas, ngambil lagi, belum lunas, ngambil lagi. Nah, makin numpuk, susah jual karena sudah biasa jual gambling. Iya, oke. Nah,
akhirnya apa? Saya muak dong dengan Mas Dua Sekawan. Siap. Saya muak, aduh ini store-nya gimana sih susah. Akhirnya apa Mas? Telat terus lah misalkan. Telat terus, akhirnya saya kesel bikin personal branding sendiri. Ya. Bikin akun TikTok, YouTube, Facebook. Oh semua aplikasi. Instagram lah misalkan. Akhirnya dia live streaming sendiri, dijual sendiri. Dijual sendiri Mas, bukan dari harga normal tadi 1,5 juta. Iya, misalkan saya jual 1,5 juta biasanya. Nah, terus kan dari saya store 1 juta. Iya. Karena saya kecewa sama para pengepul atau reseller, akhirnya saya jual dengan 1 juta. Nah, ini. Itu akhirnya yang tadinya kita ngambil dari sono, wah ini saingan kita nih. Nah, betul. Mungkin kurang lebihnya bahasa kasarnya seperti itu Mas ya. Betul. Nah, kalau saya fan-fan saja, saya nangkar sendiri kok. Oke. Ya kan? Iya. Penangkar saya banyak, ternakan saya 1.200 pasang. Saya jual produksi saya sendiri, saya mau jual 50.000 pun saya nggak ada ruginya istilahnya ya. Iya. Walaupun kita nggak mandang itu makanan berapa, biaya produksinya itu berapa. bahasa kasarnya lah ya. Betul gitu. Kan ternakan sendiri gitu. Nggak tengkulak ibaratnya gitu. Jadi maksudnya buat Mas Holis itu nggak pengaruh gitu? Itu nggak ada pengaruhnya Mas. Karena satu, saya menjaga customer dengan quality dan kualitas. Intinya di situ gitu. ya. Kalau jantan yang ngomong jantan, standar ngomong standar, galur warna ngomong galur warna. Nah, ada buktinya ini induknya. Kan enak Mas. Iya. Jadi kalau kamu punya toko burung, bilang misalkan ini panda Mas, mana induknya? Mana? Iya. Nggak tahu di pengepul. Nah, tapi kalau di MBRK mana induknya? Yuk ke penangkaran sambil lihat-lihat, rekreasi lah ke sana. Nah, ada 3 lantai di sana. Seperti itu ya. Gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang sering ikuti podcast atau YouTube-nya Dua Sekawan mungkin sebagian pada paham lah ya. Maksudnya dari awal kita, maksudnya sama Mas Holis nolak ini gambling segala macam, akhirnya kita punya haters. Betul. Mas Holis banyak musuh juga mungkin kan di belakang kita nggak pernah tahu gitu ya. Yang prediksian. Ya sekarang emang keadaannya udah seperti ini Mas ya. Betul. Yang tadi dibilang maksudnya yang wah tadinya jual prediction, gamblingan, ya sekarang saya liatin ya gitu-gitu aja maksudnya gitu. Sekarang itu sudah pada mulai ngeluh Mas, orang yang jualan-jualan kayak gitu, dan beritanya sudah banyak sekali. Saya setiap hari ngelihat di laptop saya kan. Itu jadi ada yang banyak hutangnya, ada yang terbelit dengan hutang bank dan lain sebagainya. Terus ada juga yang kerja setahun 2 tahun misalkan Mas, untungnya ratusan juta, tautonya dia main burung terlindung kena tangkap. Nah sekarang melakukan penjara 2 tahun atau kalau enggak nebus sekian miliar, kan habis. Ada yang ada Mas. Ada yang tersinggung komen. Aduh, saya nggak ikut-ikutan itu Mas. Tapi gini Mas, di YouTube. Tapi pemain besar Mas. Pemain besar. Masuk sel. Masuk sel 2 tahun. Kalau misalkan nggak nebus, kemungkinan kalau nebus hanya beberapa bulan saja. Itu burung lindungan ya. Betul. Tapi gini Mas, nggak apa-apa sampai punya haters. Kenapa? Kalau kita itu positif saja, langkahnya itu pelan. Tapi kalau kita ada negatif dalam dunia YouTuber, haters itu adalah menaikkan algoritma YouTube sampean. Iya, bener. Saya juga banyak belajar. Nggak apa-apa Mas. Bagusnya kan banyak ngobrol kan Mas. Betul. Kemanapun saya pasti ngobrol lah. Maksudnya ada hal positif yang bisa saya ambil. Betul. Kalau negatif saya buang kan. Nggak apa Mas. Bagus. Harus ada kayak gitu katanya. Makanya udah nggak ada masalah juga lah gitu kan. Kayak gitu. Ya sekarang intinya gini lah Mas, podcast kita ini tidak menyinggung siapapun ya kan, benar. Yang jualan gambling apa kita tidak pernah menyinggung itu. Pada intinya seperti ini, ketika kita podcast seperti ini untuk para pedagang yang nonton, perbaikilah mulai kalau Anda memang masih mau di Kicomania. Maksudnya cara jualnya cara gitu jualnya. Gitu. Kasihan Mas, sekarang lah orang-orang yang kamu review, mana saya lihat biasanya kok wah di sini. Sekarang mana? Apakah nggak ada burungnya ataukah tutup ataukah rungkat? Ya pokoknya kayak gitulah. Saya nggak mau ngomong itu urusan mereka lah gitu Mas. Cuman maksudnya kan kenapa kita datang ke sini pengen banyak ngobrol karena kan Mas Holis maksudnya di Murai Batu kan udah lama banget kan Mas. Betul. Terus saya perhatikan gini loh. Kok bisa ini orang bisa se-eksis itu gitu loh. Padahal kan maksudnya di Pasar Curug itu nggak kayak di Pramuka ramenya gitu loh Mas. Betul. Ya kan. Yang datang ya berapa sih gitu kan. Cuman saya emang salutnya dari dulu itu sama Mas Holis sama MBRK lah. Maksudnya dia nge-branding dirinya sendiri. Terus marketnya itu dia nyari pasar sendiri gitu loh. Betul. Kalau mungkin dalam tanda kutip di kios-kios yang lain kan mungkin kadang harus ngandelin YouTuber mungkin kan. Betul. Kan kalau di sini saya perhatikan
ini santai banget tapi karyawan banyak gitu loh. Karyawan banyak kan bukan karena mereka nggak bisa bayar, justru karena karyawan banyak gitu loh. Maksudnya ini karyawan banyak segini bayarnya gimana, kan saya mikirnya gitu. Karena kan saya punya kios walaupun kecil gitu kan. Oh kita karyawan 2 nih per bulan sekian. Nah ini saya ngitung di sini, wah ini buset karyawannya segini. Berapa per bulannya kan begitu kan Mas, kalkulasinya gitu loh. Seperti itu. Terus juga saya banyak dengar juga, maksudnya kayak Mas Holis, ternyata pasarnya bukan hanya di Indonesia Mas ya. Jadi udah mulai larinya ya itu sih mulai keluar gitu ya. Jadi itu mah hanya itu apa ya Mas, kode etik ya. Jadi kayak gini, orang kan nggak tahu Mas, dikiranya saya hanya penjualan di toko aja, tapi kan saya punya media sosial banyak. Yang semuanya saya fungsikan media sosial itu. Dan sekarang ini zaman media sosial yang dimana media sosial tersebut kan juga menghasilkan uang atau AdSense-nya lah istilahnya gitu. Nah, terus orang juga nggak banyak tahu kan saya kirim burung kemana-mana gitu kan. Nah, mereka orang biar tahunya aja, oh ini jualnya di sini gitu aja kan. Iya gitu. Iya. Terus emang juga saya kenapa banyak belajar sama Mas Holis, jadi saya sih nggak, maksudnya mengikuti nggak dari awal gitu Mas ya. Cuman saya banyak ngobrol sama orang juga. Dari dulu Mas Holis dari awal mungkin Facebook belum rame, udah main Facebook kan saya, ya kan? Betul. Terus begitu Facebook udah mulai ini, lari ke YouTube. Ya, tapi kalau untuk di pembangunan apartemen Murai, itu sampai dari awal. Dari awal ya, kalau yang di belakang sini. Iya, bahkan dulu sampai pernah ngomong gini kan, buset ini kalau keisi semua. Nah, padahal tidak ada setahun sudah keisi semua kan. Iya, padahal waktu itu saya datang paling baru sekitar 70% lah ya, pembangunannya gitu ya. Dan itu videonya emang naik gitu kan. Terus YouTube, TikTok ya Mas ya. Jadi emang Mas Holis benar-benar memanfaatkan sosial media itu gitu. Mas ya. Saya manfaatkan sedemikian mungkin media sosial. Kenapa? Karena saya tahu adalah media sosial itu adalah aset. Yang dimana aset tersebut selain menghasilkan juga buat konten dan juga buat marketplace kita Mas. Konten ini mau dibawa kemana gitu. Kalau konten ini kan konten saya konten jualan. Nah kalau kontennya Masnya kan konten review. Muter-muter. Nah, perbedaannya gitu. Konten saya hanya meliputin Geraha MBRK saja. Jadi kontennya sampean kan kemana-mana. Nah, cuman saya salutnya nih untuk YouTube Mas Holis ya. Dia ngeliput cuma Geraha MBRK nih. Geraha MBRK kan. Betul. Tapi naik gitu loh. Itu yang jadi motivasi saya, maksudnya dalam tanda kutip, ini sialan nih orang nih. Cuma ngeliput peternakan kios. Tapi naik. Betul. Masa saya nggak bisa sih kan kayak gitu. Iya, seharusnya harus positifnya seperti itu Mas. Motivasi seperti itu. Karena gini Mas, kalau konten itu akan naik, misalkan nih saya punya satu toko di kontenin, kalau jualnya murah naik dong. Ya. Jualnya mahal redup. Nah tapi itu hanya sesaat. Dia mau ngontenin murah terus, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau kontennya itu ada review, ya kan, ada penjualan, development, ya, mengasih tahu dan gambaran Kicomania itu belajar dari kita, itu konten akan bertahan. Seperti itu ya. Ya ibaratnya gini lah Mas, bayaran dari YouTube lumayan lah buat apa gitu kan. Iya. Ibaratnya tidak sengaja kita dibayar aja gitu. Iya benar ya. Iya. Memang sih Mas, dulu kan orang-orang yang jualan atau rusaknya burung murai batu itu kan memang di jalur biasa ya. Tapi alhamdulillah untuk di jalur warna masih konsisten dan memang ada perubahan, tapi ya enggak sehancur kayak di murai biasa. Yang dalam tanda kutip murai sayur bahasanya lah ya. Sayur bahasanya, beda lagi dengan kontestan ya. Gitu. Apalagi di Indonesia ini sekarang kontestan ada beauty, kecantikan, veteran, pastol, trotol pun kan ada kontesnya. Maksudnya kalau untuk kenapa kita Mas Holis ngobrolnya seperti ini, karena ya kita sama nih, Mas Holis yang jual sama saya yang ketemu di pasar itu nggak terlalu beda jauh gitu kan. Betul. Jadi maksudnya kita nanya ke orang yang tepat lah, seperti itulah. Beda halnya kalau kita mau berbicara yang kayak di gantangan, ya pasti harus nanya orang yang biasa di gantangan. Iya, seperti itu sih. Kalau di dunia penangkaran, sampai tanya saya A sampai Z, pasti saya bisa jawab. Iya, saya udah banyak belajar sih dari konten-konten sebelumnya lah. Betul. Dan rata-rata MBRK juga jadi panutan para Kicomania khususnya murai batu. Panutannya apa? Contoh,
Dulu main Facebook, dirame di Facebook, orang ngikut Facebook semua. Ya. Saya main di YouTube, orang ikut semua. Saya lelang, lelang semua. Iya, iya jadi. Benar gak? Mas Wali sudah lelang nih, Set. Oh ini tiba-tiba kios A yang udah pernah kita review, lelang juga. Kios B yang udah pernah kita lelang juga. Terus yang di luar Jakarta ya, saya ngeliat, ini lelang juga nih. Nah, sekarang lagi populer di TikTok, nanti ada yang ngikutin lagi, Mas. Pasti ada ya? Pasti ada, gitu. Tapi ya itu tadi, Mas, pepatah mengatakan bahwasannya boleh semuanya mengikutin. Boleh semuanya mengikutin gaya kita, materi kita, trik kita, cara kita, tapi perlu satu diingat, bahwasannya rezeki nggak akan bisa diikutin. Ya, Masing-masing sudah ada. Iya, nggak bisa itu, Mas. Karena apa? Semua katakan masing-masing. Oke lah, sekarang kamu lagi boom. Kita nggak akan pernah tahu suatu saat kamu mablek. Kita nggak akan tahu. Gitu. Makanya kalau mau disombongkan, kalau asalkan kamu masih bekerja, nggak akan yang bisa disombongkan. Contoh misalkan, MBRK penangkarannya segitu banyaknya. Kita nggak tahu, kita hanya sebagai manusia saja. Besok pada mati, pada sakit kita nggak tahu. Nggak pernah tahu ya. Nah, yang penting satu, kita berusaha, ikhtiar, excited, semangat, ya kan, on time, be on time. Saya yakin yang di atas pun tidak buta gitu. Yang jelas satu, kalau kita punya rezeki lebih, ya kita harus sumbangkan orang-orang yang sekiranya nggak mampu. Intinya bersedekah, Mas ya. Betul, ya. Sebelum kamu bersedekah, setidaknya kamu bersedekah ruang lingkup kamu dulu kalau memang belum bisa bersedekah sama orang lain. Artinya bapak, ibu, istri, anak, karyawan, nah itu dimuliakan dulu. Orang-orang terdekat lah ya. Betul, kalau itu udah dimuliakan, sudah memuliakan, otomatis secara nggak langsung kita ke fakir miskin, karena yatim, nggak apa, itu monggo terserah, itu pribadi masing-masing yang bisa nggak bisa diungkap. Iya, itu yang mungkin yang pada akhirnya usaha kita itu bisa berkepanjangan terus, Mas ya. Betul, dan aku meyakini itu karena apa? Karena satu sisi kita berhubungan dengan nyawa dan setiap hari kita juga berhubungan dengan orang yang berbeda-beda karakter. Hari ini ketemu Muslim, besok ketemu Kristen, besok ketemu Katolik, besok ketemu Buddha dan lain sebagainya. Besok ketemu Mbah Yai, besok lagi ketemu wong kurang ajar, besok lagi ketemu wong pecintalan kan. Kita kan harus memahami karakter tersebut, Mas. Iya, gitu. benar-benar. Dan tidak semuanya, kalau kita memandang gini, kue wong kere ngapain, aku harus ngelayanin kamu. Tidak bisa, Mas. Justru orang kere pun ini akan membawa kita keberkahan. Contoh nih, orang ini cuma lihat-lihat doang ya kan, karena memang sekarang hari nggak punya duit. Tapi karena dia ini kicomania, dia akan bercerita. Di sana lo beli burung, enak, burungnya bagus-bagus. Orangnya pun ramah-ramah. Saya padahal nggak beli burung. Nah, otomatis, oh iya tah, yuk kita ke sana. Nah, dia membawa. Tapi kalau kita udah sensitif dulu, kayak wong kere ngapain kamu? Ini burung mahal, jangan. Wah, itu kacau, Mas. Iya, itu. Saya pernah ngelihat itu, Mas, di suatu toko burung, ada bapak-bapak ngelihat di kerodong. Burung di kerodong ya. Diintip, Mas, dibentak-bentak. Jangan, itu burung mahal, gini-gini. Tidak boleh itu, Mas. Kalau kamu bentak-bentak itu, jangan jadi pedagang dulu. Seperti itu. Etika kan itu. Perasaan orang yang dibentak itu pasti sakit hati. Iya. Padahal mereka enggak tahu. Siapa tahu dia dengan membuka kerodong ini burungnya kok bagus ya. Dia enggak beli. Tapi dia bisa bercerita dengan ponakannya, bapaknya, temennya, saudaranya. Ya kan? Wih, di sana lo kemarin tak buka kerodong itu burung langsung gini-gini. Dia minta berapa emang? 10 juta. Yang bener lo, iya ayo coba samperin. Nah, kita nggak tahu ya kan? Nah, gitu. Iya, seperti itu. Kadang-kadang kan kayak gini kita ngobrol santai, itu kan memberi ilmu kepada para YouTubernya Mas Dua Sekawan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada hater yang nggak seneng. Pasti dislike atau mungkin di non-like. Kan otomatis itu harus ada. Kenapa? Kalau tidak ada view kita, algoritma kita tidak akan bisa naik. Jadi maksudnya gini, Mas, pada intinya orang-orang yang selama ini kita kembali yang tadi lagi, Mas ya, yang gambling ataupun prediksi ya. Pedagang-pedagang yang tadi ngejual prediksi ataupun gambling itu kenapa sekarang mungkin dalam tanda kutip lagi turun ya karena faktor itu tadi, Mas ya. Betul. Maksudnya mungkin ya cara mereka ngejualnya mungkin. Cara mereka ngejualnya, cara menyampaikannya yang salah. Dia mengambil keuntungan diri sendiri, tidak memikirkan customernya. Intinya sih kuncinya seperti itu ya. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Hal ini belum dipraktekkan, orang saya sudah menjadi penipu perburungan ini.
Dulu awalnya. Dulu awalnya. Kenapa usaha saya ini dulu nggak maju? Mudanya saya itu nggak maju waktu saya umur 19 tahun, 20 tahun nggak maju. Karena saya adalah penipu kicomania. Dulu. Ini saya akuin. Iya. Kenapa saya nggak bisa berkembang? Ya kan? Mas, ini burung udah gacor. Wah, gacor banget, Mas. Padahal nggak gacor. Kirim. Ini pelakunya. Makanya Mas Holis bisa cerita. Kenapa saya bisa bercerita lagi? Karena sudah Melakukan. Oke. Tapi saya salutnya gini loh, Mas Holis kan melakukan kebohongan tuh. Penipuan lah ya. Tapi sekarang mau mengakui gitu loh. Iya, kenapa saya mau mengakui, Mas, bahwasanya ternyata menipu orang itu enaknya minta ampun, tapi penyesalannya juga ampun-ampunan. Jadi kalau sudah ada bilang ampunan itu udah membangun personal branding yang kita bangun dari awal, kita hancurkan hanya satu jam saja itu bisa. Gitu. Sekejap gitu ya? Sekejap doang. Contoh ini sekarang nih ya. Nggak usah saya sebut nama. Dia populer, Mas. Tokonya besar, tung. Hasilnya begini begitu ya kan. Hasil dari kecurangan. Mungkin keuntungannya ada 1M, 2M dalam beberapa tahun. Iya. Tapi kemarin dia kena burung lindung, Mas. Langsung. Habis. Sekejap lah itu. Sekejap. Coba bayangin, dia kerja bertahun-tahun mendapatkan hasil yang banyak, kukut hanya gara-gara itu. Nah, itulah. Wallahu alam. Ya itu ya bisa jadi tadi faktor mungkin dalam tanda kutip kurang sedekah bisa jadi. Betul. Terus faktor juga mungkin dalam tanda kutip tadi ngebohongin juga mungkin. Betul. Ini kalau para kicomania paham, Mas, nanti ada yang komentar. Ada komentar. Saya tahu itu ini gitu pasti. Nanti lihat aja. Saya nggak mau ngasih tahu kamu. Itu kan ya nanti biar tahu sendiri aja. Nanti saya minta tahunya di belakang layar aja lah pokoknya. Jadi mau saya gini teman-teman ya. Mau saya ini kita ngobrol santai seperti ini. Ini kita nggak mau menyinggung siapapun, Mas ya. Betul, sekali lagi. Iya, kita pokoknya disclaimer ini kita nggak mau menyinggung siapapun. Kita hanya ngobrol santai. Saya pengen banyak tahu sama Mas Holis lah. Sebenarnya saya konten seperti ini tuh pengen banyak ke yang pedagang yang lain juga. Supaya mendapat ilmu pengetahuan. Iya, karena saya itu orangnya mungkin salah satu YouTuber yang di Pramuka lah. Kalau saya nge-review, mau nge-review ataupun sebelum review atau sesudahnya udah kelar nih. Saya ngobrol gitu loh. Oh ini ada hal positif apa nih yang bisa kita ambil. Nah sekarang ganti saya mau tanya. Orang di Pramuka ada nggak yang negatif sama saya? Yang negatif? Coba kalau iya jujur, kalau enggak. Ya kalau ada sih mungkin ada ya. Mungkin tetap ada. Cuman kalau kebanyakan yang saya temui sih kayaknya enggak sih. Enggak ya? Iya tapi kalau ada ya mungkin ada. Ya pasti karena kan itu pedagang, ada yang nggak suka sama saya dong. Iya pasti. Nanti kalau nggak ada sampai bilang nggak ada, malah saya justru nggak suka. Iya. Pasti ada. Iya sebenarnya gitu. mungkin pasti ada. Cuman kan maksudnya nggak ngomong langsung. Wah saya nggak suka nih cara maksudnya. Nah, ya gitu. Mungkin betul. Ada nih tapi kayak gitu. Nah sekarang saya tanya lagi. Kan saya udah masuk ke YouTube-nya Mas. Dua Sekawan. Siap. Orang lain juga banyak ke YouTube-nya Mas Dua Sekawan. Iya, benar. Di situ, di deskripsi ada nomor HP sampean. Ada. Di deskripsi ada nomor saya. Iya. Dan juga ada banyak sekali nomor-nomor. Pernah nggak customer dari MBRK komplain ke sampean? Komplain customer MBRK ya? Komplain negatif ke sampean ada nggak? Atau mungkin pernah tak tipu? Oh, kalau komplain ada sekali. Iya. Orang seberang. Jadi dia saya pokoknya udah lama sih, ini udah lama, jauh sebelum saya buka usaha lah pokoknya udah lama. Dia telepon katanya, Mas ini nanti bilangin nih ke MBRK aja. Oh ya emang kenapa Pak gitu. Saya beli tuh yang dilelang yang itu tuh, pokoknya lelang nih, dia lelang. Nonton lelang. Ternyata keliru. Iya, saya yang itu, tapi yang dikirim burung yang ini. Kayak gitu sekali. Oh gitu. Iya itu pernah sekali. Kalau untuk masalah penipuan? Penipu kayaknya enggak. Belum pernah nggak ada ya? Penipuan sebelum ya? Belum. Pokoknya saya yang inget itu dia orang ini telepon lama nih. Pokoknya agak lumayan lama Mas saya ingin lihat YouTube Dua Sekawan seperti ini. Itu jadi kayak gitu. Saya jadi yang dilelang kan lelang Mas. Jadi siapa yang paling ini nih? Saya beli yang itu tuh. Tapi kayaknya yang dikirim ini kayaknya bukan yang itu gitu. Keliru pengiriman. Iya, nah, itu kayak sekarang gitu. saya ganti bertanya balik tanya. Oke. Ada nggak yang sampean review itu
orangnya tertipu, lalu dia kontak sampean? Lumayan Mas. Ada? Bukan ada lagi. Ada beberapa, saya nggak bisa nyebut kiosnya nih. Terus? Ada yang satu kios, ini cuman saya nggak mau nyebut. Ini bukan kekecewaan lagi ya, nipu ya? Iya. Artinya nipu berarti kan udah kena nih dia. Gitu. Iya, intinya sih begini sih. Ini orang nonton video saya nih, ya kan? Set, belilah ke kios itu. Betul. Transfer. 3 juta, misalkan nih. Contoh saya ambil yang 3 juta lah. Iya. Burung 2 minggu nggak dikirim. Di WA nggak dibales, di komentar di live streaming karena dia punya YouTube nggak ada respon, ya kan? Orang ini bingung di daerah, kan di daerah bingung. Betul. Duit saya udah masuk nih ke sono nih. Akhirnya dia mungkin cari-cari dapatlah nomor saya kan. Mas ini 2 sekawan, iya Pak kenapa gitu. Mas saya beli nih di kios yang Mas liput yang tadi yang kayak gini. Saya udah transfer Mas, 2 minggu burung nggak dikirim kayak gini. Ya akhirnya saya bantu, saya bilang Pak, saya nggak bisa ngejamin burung itu dikirim. Tapi saya coba bantu ya. Jadi tolong screenshot hasil bukti transferan segala macam kirim ke saya. Nanti coba saya bantu ke orangnya. Akhirnya dikirim lah kayak gitu Mas. Saya bantu. Mas saya nggak mau tahu ya. Saya di sini posisinya hanya mereview. Jadi saya nggak mau ribet hal seperti ini. Akhirnya dikirim kan mungkin nggak enak kan. Gitu. Dikirim lah. Tapi bukan burung yang di video. Mas alhamdulillah burung dikirim Mas. Tapi kurus, ini bukan yang di video Mas. Saya bilang, Pak, ya udah yang penting burung dikirim. Lain kali kalau mau ke kios ini, Bapak datang sendiri deh, milih sendiri. Kalau burungnya cocok ambil, kalau enggak usah. Tapi itu bukan hanya sekali Mas. Ini kios itu ya, ada kali 7-8 kali. Hari yang sama. Hari yang sama 7-8 kali. Orang yang berbeda-beda kota. Semarang, Kediri, yang di seberang, yang di Sukabumi. Akhirnya makanya ya pokoknya itulah. Nah, itulah. Tapi itu satu kios itu. Tapi itu Mas, itu detik-detik kebangkrutan kios. Kayak gitu ya. Percaya Mas saya. Yakin itu. Kalau yang ketipu total, misalkan toko itu rungkat atau mungkin nggak bisa dihubungin, ada? Ada. Saya udah mengalami banyak hal Mas. Aduh. Sebenarnya panjang nih kalau cerita. Oh iya. Itu. Nanti kalau panjang dibikin part 2. Ada nih kios nih. Aduh saya sebenarnya hal kayak gini tuh saya sebenarnya nggak mau nyebut toko ya. Saya nggak mau nyebut lah pokoknya. Ada yang dia belanja sekali nonton video saya kan. Belanja sekali beli Bambi. Oke, jantan. Oke kan. Orang Pekalongan beli lagi. Kata dia saya nggak ngerti nih orang beli lagi nih banyak. Totalan belanja kayaknya sekitar habis kali hampir 20 juta. Minta pokse Hongkong, Bambi, sama pokse Jambul, pokoknya kayak gitulah ya. Mintanya kan jantan betina. Terus Bambi nggak apa-apa Mas, bondol yang penting paruhnya jangan nabrak. Dikirimlah betina semuanya Mas. Orangnya telepon sama ke saya gitu. Mas Aji ini iya Pak ini. Mas saya beli di kios Mas yang liput nih di kios ini. Iya kenapa gitu. Jadi saya beli sekali Mas, oke aman. Beli kedua kalinya Mas, totalan sekitar hampir 20 juta Mas. Ini burung, saya mintanya kayak gini, dikirimnya kayak gini Mas. Saya telepon kan, maksudnya Pak ini boleh ditukar enggak? Saya minta jantan betina. Oke. Oh nanti Pak, coba saya telepon ke bandar dulu ya. Jawabnya kayak gitu. Terus akhirnya, Pak saya udah telepon bandar katanya nggak bisa ditukar. Nih orang bilang, Mas saya sih duit segini nggak ada masalah, biarinlah. Cuman saya kasihan sama kios ini. Karena kenapa? Yang tadinya saya punya referensi banyak teman-teman saya mau beli burung, kan nggak mungkin saya rekomendasikan. Oh iya, itulah kerugiannya. Ya, itu satu. Ada lagi Mas, orang kios udah kita review nih, videonya udah banyak Mas, 20-an video lah, udah panjang kan. Kios ini tutup Mas. Dia ada kasus sama bandar atau apa saya nggak ngerti lah ya. Tapi dia nggak bilang, Mas saya tutup nih, tolong videonya dihapus. Nggak bilang Mas. Terus? Tetap terus? Kan berjalan terus video. Berjalan terus video kan. Mau setahun pun dibuka sekarang bisa. Ya kan? Ada orang WA. Mas ini kios bener nggak sih? Oh yang kios mana Pak? Bener Pak emang kenapa? Sudah beli burung 2 minggu nggak dikirim-kirim Mas. Ternyata tokonya tutup. Tutup udah. Terus ada kejadian itu akhirnya ternyata ini ada 2 kios yang kayak gini. Masa saya nggak mau nyebut, pokoknya ini
sekarang udah rungkat lah ya. Terus ada lagi, selang berapa hari ada lagi, beda orang lagi, Mas. Ini kios bener nggak sih? Ya bener, emang kenapa Pak? Sudah transfer Mas, nah 2 minggu gak dikirim. Akhirnya Dan itu yang termasuk kios jual gambling nggak? Itu jual gambling. Ada satu jual gambling. Kalau satu burung-burung Sumatera. Oh, burung Sumatera ya. Iya, punya itu yang akhirnya saya telepon, nggak diangkat gitu kan. Akhirnya saya coba bantu kan. Nggak dapet juga. Akhirnya kapan waktu diangkat. Lu nih gimana? Bang, udah saya itu video dihapusin aja. Gue gampang hapus video, gampang nih. Ini duit orang balikin dulu, saya bilang gitu kan. Iya, betul. Udah lah Bang, saya pusing itu, dihapus aja video. Akhirnya saya malah WA-nya diblok. Dari kejadian itu, akhirnya nomor WA yang ada di layar video saya blur, yang di deskripsi saya hapus. Di situ tinggal nomor saya pribadi. Karena kenapa? Ini kan udah melakukan penipuan. Betul. Ya kan? Kalau saya hapus videonya, takutnya saya dikiranya itu sekongkol gitu Mas. Iya, betul. Itu. Satu lagi yang burung-burung Sumatera ini, aduh gila lagi ya kalau yang ini. Aduh kadang-kadang, ini banyak ketipunya Mas. Orangnya banyak gitu loh, yang ketipu banyak gitu loh. Saya kan misalkan gini, saya ngeliput lagi di luar pramuka nih, ngeliput. Ada orang nih, dia supplier kacer ataupun murah lah ke situ kan. Ini YouTube siapa? Saya bilang, oh saya Dua Sekawan Pak, boleh minta nomor teleponnya? Ya saya kasih dong. Kapan waktu boleh nggak Mas ngeliput ke kios saya? Ya masa saya akan menolak Mas ya kan? Oh ya siapa? Nanti tinggal ngechat aja bacanya. Oke. Review sekali, 2 kali, 3 kali Mas. Ini sama nih kasusnya nih. Kios tutup lah ya. Dia nggak bilang, Mas Aji, saya udah nutup, tolong dihapus, nggak pernah bilang. Terus berjalan. Ada orang telepon terus diiyain aja. Iya kan. Nah yang beli pedagang Mas. Kan ini grosir. Betul. Ya kan. Akhirnya kan pedagang ini dia udah berbagai cara nyuruh orang, coba Mas samperin ke sono, anak buahnya lah gitu kan. Ini orang daerah. Akhirnya udah nggak sabar nih. Screenshot segala bukti segala macam diviralkan lah di Facebook. Nama Dua Sekawan yang jelek Mas. Oh, kena berarti. Tapi saya nggak menyalahkan si yang ditipu ini. Saya nggak menyalahkan yang memviralkan, nggak menyalahkan gitu loh. Tiba-tiba ada yang WA gini. Ini Dua Sekawannya, iya Pak. Tak nama Mas Dua Sekawan lagi jelek tuh di Facebook. Di Facebook saya bilang, saya nggak main Facebook Pak. Emang kenapa? Itu ada kios yang udah diliput, burung nggak dikirim. Ya haters-hatersnya pasti itu Dua Sekawan. Iya. Nah gitu komentarnya ya. Akhirnya saya minjem Facebooknya orang nih, coba buka nih grup kayak gini. Wah ada yang suka, ada yang nggak suka kan pasti. Wah ini Dua Sekawan jangan lagi-lagi deh. Saya bingung, di posisi bingung kan. Akhirnya yaudah Pak, saya nggak main Facebook. Tolong itu yang ketipu, saya minta nomornya, nanti coba saya telepon. Akhirnya dia serang 2 hari, dapatlah. Saya telepon, Pak gimana kejadiannya Pak? Mas jadi, ceritanya panjang. Dia jadi, Mas saya selama ini ngelihat liputan Dua Sekawan, saya pedagang nih, nggak pernah ada yang kejadian kayak gini. Semuanya aman pokoknya nih. Ini kios ini Mas nih, saya udah transfer 7.500.000, burung nggak dikirim. Waduh. Saya bilang gini Pak, saya juga di posisi yang serba salah ya kan. Saya hanya mereview kan, jadi saya nggak tahu akan kejadiannya seperti ini gitu loh. Jadi begini Pak, ini kalau mau dilaporin silahkan, kalaupun saya jadi saksi saya siap. Saya punya kios burung. Karena hanya untuk review ya. Iya, saya kita punya kios burung, saya tinggal di sini. Bapak kalau mau nyamperin kiosnya tinggal datang ke Jakarta, saya alamatnya di sini, saya kasih tahu gitu loh. Saya bantu gitu, karena kan ini kan saya bingung di posisi kayak gini kan. Terus karena ini udah kejadian seperti ini, kan saya akhirnya telepon kan orangnya Mas. Nggak jelas juga pokoknya. Intinya kayak akhirnya ujungnya diblok lah kan. Dari situ akhirnya saya bilang, Pak ini Bapak udah ketipu. Saya bilang, ini video nggak mungkin saya hapus. Jadi lagi-lagi ini saya yang di layar video saya blur, yang di deskripsi saya hapus. Betul. Karena kan kalau saya hapus, takutnya dikira saya sekongkol sama kios ini. Betul. Tapi dari hal kayak gitu Mas, itu buat pengalaman saya maksudnya gitu loh. Jadi sekarang untuk kios-kios yang baru atau yang di luar pramuka yang nelpon gitu kan, begitu saya oke tetap datang, suruh review tetap datang. Cuman saya tanya dulu, Pak, maaf nih, saya udah pernah ada kejadian seperti ini. Jadi saya nggak kepengen ada kejadian kayak gini lagi. Betul. Jadi itu teman-teman. Jadi di Dua Sekawan ini hanyalah untuk kontennya, review, tapi kena malapetakannya.
Bener, saya sampai waktu yang viral di Facebook, yang komentar kan ribuan mas. Betul. Terus mereka kan nyebarin ke grup-grup mana aja kan. Grup-grup lain. Iyalah pokoknya kan. Saya sih nggak pernah menyalahkan. Udahlah itu buat saya, ini pembelajaran buat saya gitu kan. Saya akhirnya banyak ngobrol sama kios-kios kan. Jadi katanya, nggak apa-apa mas, itu biasanya kamu itu mau naik. Banyak yang ngasih masukan kayak gitu. Tapi saya ngobrolnya sama orang-orang yang, nih jualannya udah mapan nih orang nih, udah senior lah gitu kan. Duh Pak, saya harga kayak gini. Mas, semua orang katanya pasti akan mengalami di masa-masa kayak gitu. Pasti ada. Iya, jadi udah kamu terus aja. Yang penting kamu itu emang nggak melakukan, pasti kamu nanti akan naik seperti itu mas, masukannya. Iya. Tapi ada juga mas kios yang baik. Ini kios nutup nih. Tapi dia sebelum nutup bilang, Mas, saya kayaknya main burung udah kalah nih. Jadi saya main burung bahan ternyata banyak yang mati. Ruginya berkali-kali lipat kan. Ini jadi daripada saya pusing mas, banyak yang WA, bisa nggak itu dihapus? Saya bilang, oh bisa teh gitu. Kan perempuan kan. Kalau nggak saya hapus, nomor WA-nya saya blur sama yang di distribusi saya hapus, ya gimana? Oh ya nggak apa-apa mas, lebih baik gitu. Jadi ini video tetap berjalan, tapi mereka udah punya kesepakatan kita gitu loh. Jadi di blur, jadi saya udah pusing mas kayak gitu. Ada kios kayak gitu, iya. Jadi ya pokoknya ya pasti di dalam kicomannya, apalagi di perburungan, kayak saya mungkin yang udah sering banget di luar pramuka gitu mas ya. Jadi aduh pahit ketiri udah ngalamin. Betul. Gitu loh. Iya, apalagi untuk para pedagang ya. Kalau untuk pesan saya mas itu oke lah, kamu dulu yang lagi booming gamblingan, nipu orang sono sini, sadarlah di Kicomania itu kayak gitu nggak akan lama. Nggak lama ya? Iya, jadi kekuatan setahun udah hebat mas. Udah hebat itu ya? Kalau bertahan gitu ya? Kalau bertahan. Yo asalkan dia masih dipercaya BRI Mandiri, masih aman. Masih aman. Aduh, seperti itu. Apalagi kira-kira mas? Terserah. Nih masukannya nih Mas Holis buat saya misalkan nih gimana coba? Kalau masukannya? Untuk masukannya gini ya, dari dua sekawan yang dulunya tidak tahu apa itu YouTube, menghasilkan apa, sampai sekarang ya, dulu saya masih ingat ketika Anda nanya AdSense, Google AdSense itu gimana, nanti cara mencairkan gimana ya, sampai sekarang YouTube dua sekawan jadi populernya Kicomania. Kenapa aku bisa mengatakan bahwasanya dua sekawan jadi populernya Kicomania? Karena follower atau subscriber yang mengikuti dua sekawan itu melambung tinggi mas. Dan orang-orang yang lama kekejar semua. Itu dikarenakan apa? Orang sukanya atau caranya. Nah itu kan beda-beda mas ya. Seperti itu tadi. Boleh banyak orang membuat YouTube. Tapi kan dengan konsep yang sama. Dengan konsep yang sama. Tapi rezeki tidak akan tertukar. Dan tidak akan bisa sama yaitu tadi. Padahal kalau dibilang baru berapa tahun sih mas sampean kan? 3 tahun sih. Iya. Dari merintis gitu mas. Betul, dari merintisnya segitu kan. Dari orang COVID nggak punya penghasilan sampai punya penghasilan yang sangat luar biasa kan? Amin. Iya, seperti itu. Ya kalau bisa dipertahankan dan tentunya gini mas, media sosial itu aset yang dimana aset itu bisa diambil anak keturunan kita nanti. Jadi mulailah dari sekarang menggunakan media sosial yang positif, baik aplikasi media sosial apapun. Suatu saat pasti akan berkembang dan kau tidak bisa menjalankan, tinggal dijalankan sama orang yang lain atau anak cucu kita. Gitu. Jadi berkelanjutan gitu mas. Betul, berkelanjutan. Karena apa? Memang semua media sosial itu ada hasilnya. Semuanya sekarang mas. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Tinggal bagaimana cara kita bisa mengelolanya gitu mas. Pintar-pintar. Dulu juga gitu mas. Bakul mano kok gak laptop barang. Nah, sekarang kan berfungsi kan. Berfungsi ya. Betul. Malah saya juga tadi setelah ngobrol banyak sama Mas Holis, di TikTok ternyata gurih mas ya. Luar biasa. Cuman saya masih mumet mas cara mempelajarinya mas. Iya, semua media sosial bagus semua mas. Tergantung kita cara penyampaian kepada customer bagaimana. Yang jelas jangan tipu-tipu. Jangan pernah menipu karena apa? Menipu itu malati mas. Nah, malati apa sih mas? Intinya begini mas, kalau kata orang Jawa, saya pernah berbicara sama ayah saya. Hati-hati le nek merantau, hati-hati le nek berdagang. Ya,
Yang penting satu kuncinya, ya, bohong boleh tapi menipu jangan. Bohong boleh, tapi menipu jangan. jangan. Oke. Gitu. Contoh misalkan, Mas, nih korek api coba nyalain, ntar meledak. Nah itu kan aku bohong toh. Iya. Tapi saya tidak menipu. Iya, nggak menipu. Gitu. Iya, Misalkan sampai nyalain ya kan, tapi ternyata nggak meledak toh, gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Bohong boleh, menipu jangan. Karena apa? Kalau sudah menipu, ya kita berbohong awalnya begini-begini terus menipu, nah itu berbahaya Mas. Terus sudah gitu bergaulah sama orang yang positif, bergaulah sama orang yang pandai, bergaulah sama orang yang kaya, bergaulah sama orang yang punya hati baik hati. Kalau kamu bergaulnya sama orang berandal, kamu akan jadi berandal. Kalau kamu bergaul sama orang pengalaman, kamu akan jadi pengalaman. Ya, kalau kamu bergaulnya sama maling, nanti ikut-ikutan jadi maling. Kalau kamu bergaul sama orang kaya atau orang elit, akan menjadi orang kaya dan elit juga. Karena akan menemukan ilmunya. Siap. Ini mungkin cukup kali Mas ya. Oke, sip. Untuk ngobrol. Jadi ini hanya ngobrol santai. Pokoknya yang positif silakan diambil, yang negatif buang jauh-jauh. Betul sekali. Jadi saya dua sekawan sama Mas Holis itu nggak menyinggung siapapun, nggak menyebut siapapun. Betul. Di sini Mas ya. Jadi ya tetap seperti tadi, pokoknya ambil positifnya aja Mas deh. Ya, siap. Oke Mas ya. Oke. Ini kayaknya cukup. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk obrolan ini. Oke. Nanti kita ketemu di next berikut lagi Mas ya. Siap. Mudah-mudahan masih panjang umur Mas ya. Siap. Oke. Terima kasih Mas. Yo.